Selamat siang Pak. Siang Pak Kama. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Dengar-dengar Bapak hari ini akan melakukan coaching, betul Pak? Iya Pak, hari ini alhamdulillah akan melaksanakan coaching Pak. Oh, kalau boleh tahu dengan siapa Bapak akan melaksanakan coaching? Hari ini kebetulan akan melaksanakan coaching dengan Ibu Putri. Oh, dengan Bu Putri ya? Iya Pak. Permasalahannya Bapak udah tahu belum? Nah, untuk permasalahannya ini sempat ngobrol sekilas dengan Bu Putri. Ternyata tentang memanage waktu atau manajemen waktu gitu. Karena ada beberapa kegiatan yang emang berbarengan, bentrok gitu. Ini memanage waktunya seperti apa gitu. Oh, dalam memanage waktu ya? Betul Pak. Terus dalam coaching kompetisi yang Bapak ingin kali lebih dalam lagi, kompetisi apa Pak kalau saya boleh tahu? Nah, karena posisinya sebagai coach ingin lebih mendengarkan lebih jelas tentang apa yang disampaikan Bu Putri, mulai dari tujuan sampai tanggung jawab yang dia berikan gitu ya, nanti supaya dengan coaching ini Bu Putri sendiri bisa menyelesaikan permasalahannya seperti apa gitu Pak. Oh begitu ya. Menurut Pak Inan, coaching yang berhasil itu yang bagaimana itu? Yaitu tadi untuk coaching yang berhasil itu kita selaku coaching ya hanya mendengarkan, memberikan pertanyaan tematik, nanti secara tidak langsung coaching sendiri yang akan memberikan solusinya gitu Pak. Nah, siapa tahu dengan coaching ini, dengan adanya solusi yang dari Bu Putri tersebut, dari coaching tersebut bisa menyelesaikannya gitu Pak. Begitu ya Pak? Iya. Ya, baiklah Pak, kalau begitu silakan itu Bapak panggil. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bu Putri masuk. Selamat siang Bu Putri. Selamat siang Pak Inan. Gimana ini kabarnya Bu Putri? Sehat? Alhamdulillah ya. Sehat, disehat-sehat. Disehat-sehatkan. Sibuk apa Bu Putri hari ini? Sangat sibuk Pak Inan. Sangat sibuk luar biasa ya. Sibuk luar biasa, sibuk karena kelas 6 juga dengan materi yang begitu banyak. Kemudian juga di KKG banyak kegiatan juga, banyak tugas. Kemudian di CGP kebetulan sedang ikut pendidikan guru penggerak juga, tugasnya luar biasa. Betul. Kebetulan juga saya itu melanjutkan pendidikan Pak Iman. Oh gitu. Ya. S2. Ya. Alhamdulillah luar Jadi, biasa. aduh ini waktunya sangat tersita banyak dan menguras tenaga gitu. Ya itu kemarin kan sempet ngobrol sekilas ya, pengen ngobrol gitu ya Bu Putri itu dengan dengan kegiatan yang segitu banyak gitu ya. Terus tujuan Bu Putri untuk kita ngobrol di sini tuh apa sih? Saya tuh sebenarnya pengen gimana ya cara membuat saya tidak terlalu tertekan ya, karena jujur saja Pak Inan, saya tuh beberapa minggu ini tuh bisa dibilang stres gitu ya, dengan begitu banyaknya tugas sampai kurang tidur gitu ya, nggak bisa tidur malah gitu, sampai subuh nggak bisa tidur, walaupun pengen tidur tapi susah banget gitu ya, karena kepikiran nih tugas ini belum gitu. Nah, pengen gimana ya caranya gitu ya supaya mungkin dengan sharing seperti ini saya bisa menemukan solusi gitu ya dengan permasalahan yang saya alami saat ini gitu. Luar biasa Bu Putri, ternyata kegiatannya sangat banyak sekali ya, selain ibu rumah tangga ya, tentu di rumah juga banyak kerjaan gitu ya. Terus ini menurut Bu Putri ya, tolak ukur keberhasilan Bu Putri gitu ya, ini sejauh mana sih gitu ya, sejauh mana dari permasalahan yang ada tentang waktu ya, menurut Bu Putri keberhasilannya sampai mana, sampai bisa saya bisa lepas dari permasalahan ini gitu, dari waktu gitu. Keberhasilannya mungkin lebih ke bagaimana saya mengatur waktu, kemudian bagaimana melepaskan stres ini gitu ya, biar mengelola emosi, mengelola stres ini biar
saya bisa menjalankan semua kegiatan saya tanpa perasaan tertekan gitu loh. Beban gitu Iya, ya. beban. Jadi merasa itu beban berat banget gitu sampai saya mau apa saya harus mengundurkan diri dulu deh kayaknya kuliah gitu ya. Betul betul. Ya untuk itu sih indikatornya sih berhasilnya ketika saya bisa menjalani ini tanpa saya merasa tertekan gitu. Tanpa ada beban mungkin ya. Betul. Nah, dari yang tadi disampaikan Bu Putri itu ya, langkah apa yang sudah Bu Putri laksanakan gitu ya, sampai Bu Putri itu merasa oh tidak ada beban gitu. Apa nih langkah-langkah awal apa yang Bu Putri lakukan? Sebetulnya kemarin itu mencoba diskusi dengan ketua prodi ya pertama. Karena mungkin jujur untuk kuliah itu tugasnya banyak banget gitu. Jadi setiap mata kuliah tuh banyak sekali tugasnya, dan tugasnya itu bukan tugas yang mudah gitu. Satu mata kuliah bisa memberikan tugas bikin artikel, mini riset, penelitian gitu ya. Dan itu kan menyita banyak waktu ya. Betul. Nah saya tuh mencoba berdiskusi dengan ketua prodi, apakah saya harus mengundurkan diri dulu, cuti dulu, karena memang posisinya sekarang sedang pendidikan guru penggerak yang tidak bisa saya tinggalkan ya. Kalau guru penggerak kita tidak bisa mengundurkan diri gitu ya. Apakah saya harus mengundurkan diri? Namun ketua prodi mengatakan tidak usah, jalani saja katanya gitu, kita fleksibel kok katanya gitu. Kalau memang tidak bisa ikut kuliah ya tinggal izin aja dengan profnya gitu. Saya baru perbicaraan seperti itu sih dengan ketua prodinya. Jadi ada komunikasi mungkin ya. Nah, dari yang tadi disampaikan gitu ya, sampai sejauh ini kekuatan apa yang Bu Putri dapat gitu ya, yang Bu Putri rasakan bisa sampai di titik ini? Kekuatannya lebih ke semangat sih sebenarnya Pak Inan ya. Kalau nggak semangat dari dalam diri sendiri sebetulnya itu yang harus dikembangkan untuk mengatasi ini semua. Karena ketika kita ngeluh gitu, capek, stres gitu, kadang saya ingetnya semangat, saya pengen S2, saya pengen lulus 2 tahun lagi gitu ya. Banyak orang yang ingin ada di posisi saya, banyak orang yang ingin mengikuti CGP, banyak orang yang ingin kuliah S2. Kamu harus bisa, kamu gak boleh ngeluh gitu. Itu sih sebenarnya yang lebih ditanamkan gitu, untuk yaudah jangan ngeluh, jangan jadi beban, tapi jadikan ini sebuah anugerah gitu. Nah itu istilahnya kekuatan dari dalam diri sendiri ya. Betul. Dari internal kita. Ada nggak kekuatan dari luar gitu? Oke. Dari luar saya sih untuk saat ini pertama dengan atasan, dengan kepala sekolah, saya sudah sampaikan bahwa beliau juga sudah sangat memaklumi saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian awalnya sih beliau juga sempat meragukan ketika saya daftar S2, apa nanti saja Neng katanya gitu, apalagi dengan kelas 6 guru penggerak, nggak nanti aja. Cuman pada waktu itu memang saya sudah daftar dan sudah bayar. Jadi saya sudah coba lagi berbicara dengan beliau, dan beliau ya sudah Neng, ikuti saja, yang penting tidak meninggalkan tugas. Nah gitu. Untuk kepala sekolah sih sudah memberikan dukungan sebetulnya ya. Cuman kedepannya mungkin saya akan bertemu dengan membicarakan ini lagi dengan beliau, agar beliau juga mengetahui kondisi saya kuliah itu seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa gitu. Saya sih maunya kedepannya tuh untuk di KKG tidak terlalu aktif, karena jujur kewalahan sih kalau misalkan di kelas, CGP, kuliah, belum lagi tugas KKG gitu. Karena kalau di kelas kan memang tidak bisa digantikan, itu tugas pokok ya. Terus CGP juga tidak bisa ditinggalkan, kuliah juga tidak bisa digantikan orang lain. Tetapi kalau KKG kan bisa dengan orang lain ya, bisa diganti atau diisi oleh orang lain gitu. Mungkin kayaknya sih itu yang harus dibicarakan. Oke. Ya, itu yang luar biasa sekali Bu Putri dengan segudang kegiatannya mungkinnya yang luar biasa. Nah, ini yang menjadi hambatan Bu Putri selama ini apa sih? Hambatan gitu ya, hambatan, rintangan, tantangan gitu ya yang dihadapi Bu Putri
sampai sejauh ini? Hambatannya ya mengatur waktu Pak Inan. Gitu. Mengatur Mengatur waktunya tuh kadang deadline CGP dengan deadline tugas tuh berbarengan gitu, belum kayak sekarang nih, ini lagi numpuk banget tugas gitu, kita meriksa PTS, anak-anak udah nagih nih, Bu kapan dibagikan ulangan gitu ya, terus betul. CGP kita dekon gitu ya, tugas rukol gitu, itu harus ada deadline-nya nih, hari besok udah harus upload gitu, belum lagi tugas kuliah nih, hari Sabtu tuh ada 7 mata kuliah tuh, hari Jumat Sabtu udah harus dikumpulkan, full gitu. Jadi aduh gimana nih ngatur waktunya gitu, itu hambatan yang berasa banget sih sampai sekarang. Biasa ya. Kayak dari mulai permasalahan yang sudah ada, kekuatan yang didapat, hambatan yang dihadapi gitu ya. Ini rencana strategi apa yang ingin Bu Putri laksanakan supaya semuanya bisa berjalan, tentunya saling beriringan, semuanya berjalan dengan baik, semuanya mendapatkan hasil yang maksimal. Ini rencana Bu Putri atau strategi Bu Putri itu seperti apa? Strategi sih sebetulnya yang mau saya lakukan tuh mengatur kapan saya harus mengerjakan tugas CGP, kemudian kapan saya harus mengerjakan tugas kuliah agar tidak menumpuk gitu ya. Contoh lah untuk misalkan saya sedang modul 2.3 ini gitu ya, ketika dibuka itu saya langsung kerjakan semua sampai beres, bahkan koneksi antar materi juga sudah dikerjakan gitu ya. Jadi tinggal yang nanti praktek-praktik saja yang saya kerjakan agar tugas kuliah nanti, karena tugas kuliah kan terus menerus ya, jadi bisa diselesaikan nanti setelah tugas CGP selesai gitu. Kemudian kedepannya sih ya tadi saya ingin berkomunikasi juga dengan kepala sekolah untuk mengkomunikasikan tentang kegiatan saya, padatnya jadwal saya, agar mungkin tugas-tugas di luar tugas pokok agak sedikit diminimalisir gitu. Ya, jadi apa yang namanya permasalahan, kekuatan, hambatan, ternyata rencananya juga sudah tergambarkan ya, seperti apa supaya semuanya saling beriringan, hasilnya juga maksimal gitu ya. Nah ini kan tentu harus ada komitmen ya dari kita supaya kegiatannya tetap berjalan sesuai rencana atau strategi yang sudah disiapkan. Nah, komitmen apa sih yang ingin Bu Putri laksanakan gitu supaya kegiatan yang segudang ini bisa tercapai gitu? Komitmennya mungkin tidak meninggalkan tugas pokok sebagai guru, itu yang paling penting. Kemudian mengerjakan tugas CGP tepat waktu, masalah bagus atau tidak itu nanti dulu deh gitu ya, karena memang kita juga tidak memaksakannya karena terbatas oleh waktu juga gitu ya. Kemudian mengikuti perkuliahan dengan tugas-tugasnya juga ya dijalani sajalah dengan apa ya, ya wis seadanya saja gitu, nggak terlalu muluk-muluk saya harus nilai A dengan IPK 4 gitu ya, tidak juga gitu. Ya sudahlah, yang penting saya masuk kuliah, saya mengerjakan tugas gitu. Ya itu ya Bu Putri, dari hasil coaching kita kan sudah mengetahui ya permasalahannya bagaimana, rencananya dan strateginya seperti apa. Bu Putri juga sudah memahami, sudah ada gambaran perencanaannya, termasuk komitmen yang akan Bu Putri laksanakan. Tentu itu adalah bagian dari solusi buat Bu Putri sendiri. Jadi apa yang Bu Putri sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan buat Bu Putri sendiri, semua kegiatan bisa berjalan. Amin. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Terima kasih Pak Ina. Sama-sama, selamat Bu Putri, semangat untuk tetap melaksanakan kegiatan. Terima kasih Bu. Ya, mangga. Oke, sama-sama. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Tadi Alhamdulillah, Pak. percakapan coaching Bapak antara Bapak dengan Bu siapa tadi Pak? Bu Putri. Ya, Bu Putri ya. Ya. Terus ini dari catatan saya ya Pak, tadi ya saya lihat ada sedikit pertanyaan untuk Bapak ya. Siap. Sebagai coach yang sudah Bapak
Ina lakukan pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan tadi di awal? Untuk sampai sejauh ini alhamdulillah sudah kena ya Pak, mulai dari tujuannya, mulai dari identifikasinya, mulai dari rencana aksinya, plus termasuk tanggung jawabnya itu komitmennya. Alhamdulillah tadi semuanya sudah jelas ya, tadi sudah tergambarkan gitu. Baik kanan ya, tadi saya juga mengamati jalannya coaching antara Pak Inan dengan Bu Putri ya. Jadi untuk menyampaikan pengamatan saya ya, jadi Pak Inan tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga ide-ide coaching sudah tergali ya, sehingga terlihat sudah apa namanya itu ya, sudah runtut ya Pak. Pertanyaannya tadi saya lihat. Terus waktunya kapan, siapa yang akan membantu ya tadi, terus apa yang akan dibuat terus solusi dari permasalahannya tersebut tadi, coaching itu sendiri sudah terbuka ya Pak ya. Iya. Kemudian ya dari ketiga kompetensi seorang coach ya Pak ya, ke depannya Pak Inan mau mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Kedepannya ya Pak, Iya. Yang jelas sebagai coaching kita harus mengembangkan apa ya, mendengarkan gitu Pak, karena kan kita sebagai istilahnya partner ya Pak, partner berbagi cerita, berbagi pengalaman, tentu untuk memecahkan suatu permasalahan yang dialami. Jadi kita hanya sebagai perantara saja, hanya sebagai teman bicara saja, supaya apa yang dia sampaikan kita mendengarkan, kita memberikan pertanyaan pematik, supaya secara tidak langsung dia juga bisa merencanakan dan menjalankan atau solusinya sendiri gitu. Ya luar biasa sekali ya Pak Inan ya. Jadi kompetisi yang ingin Bapak kembangkan ya itu mendengarkan dengan baik ya Pak. Betul. Dari permasalahan yang coach hadapi ya Pak. Betul. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Inan bisa menjadi seorang coach yang lebih baik ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya mungkin untuk percakapan kita cukup sekian ya Pak Inan ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Siap Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama ya Pak.